Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaihi jami'an wajib Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar dan Allah wajib melihat ya. Nah jika Allah Subhanahu wa ta'ala wajib mendengar dan wajib, dalilnya yaitu firman Allah dalam Al-Quran, wa huwas sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Sedangkan dalil akhirnya ya, dalil yang untuk kita pahami yakni jika Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati tuli dan Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati buta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati oleh sifat-sifat yang kurang ya. Sedangkan jika Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati oleh sifat yang kekurangan ya, maka itu hukumnya mustahil, karena Allah Subhanahu wa ta'ala wajib tersifati oleh setiap kesempurnaan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Nah tapi ya, Allah maha mendengar. Mendengarnya bukan dengan telinga ya. Allah maha mendengar tapi tidak menggunakan telinga. Kenapa? Karena jika Allah mendengar dengan menggunakan telinga, lalu apa bedanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala harus beda dengan setiap makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Allah melihat tidak menggunakan mata, tapi dengan menggunakan sifat basornya. Dalilnya tadi, jika Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya dengan menggunakan mata, Allah Subhanahu wa ta'ala wajib berbeda dengan setiap makhluknya. Nah itu sifat sama dan basar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pula wajib tersifati oleh sifat kalam, yang artinya berbicara. Tidak mengandung suara ialah kalam qadimnya ya. Kalam qadim itu kalau kita
omongan hati, ya. Omongan hati itu nggak ada hurufnya, juga nggak ada suaranya, tapi bisa didengar, ya kan? Juga bisa dimengerti. Nah seperti itu. Nah sedangkan Al-Quran ialah kalam hadisnya Allah. Jadi kalam yang baru. Namun harus kita ingat, mengatakan Al-Quran sebagai kalam hadisnya Allah, kalam barunya Allah, itu tidak diperbolehkan kecuali di saat seperti ini, di saat pengajian, ya. Itu baru boleh dikatakan bahwa Al-Quran itu kalam hadisnya Allah. Sedangkan dalam obrolan biasa itu dilarang mengatakan bahwa Al-Quran ialah kalam hadisnya Allah. Tetap saja dalam obrolan biasa, Quran pula dikatakan sebagai kalam qadimnya Allah. Dalil dari Al-Qurannya ialah qaulu ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang sangat sempurna. Nah, itulah pembahasan sifat 20 yang sifat sama sampai itu, ya. Karena kenapa? Nanti sifat 20 itu nggak harus jauh-jauh dan nggak harus dalam-dalam, ya. Cukup mengerti bahwa Allah tersifati oleh sifat sama bahasa. Misalnya Allah Maha mendengar, dan kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahilul tuli. Itu saja sudah cukup, ya. Tidak perlu jauh-jauh dan tidak perlu dalam. Nah, untuk pengajian yang kedua kita beralih ke pembahasan ilmu fikih. Yang tadi kita membahas yang urusan hati, itikat kita tentang keimanan kita kepada Allah. Nah, sekarang kita mengkaji tentang ilmu fikih yang berhubungan dengan amaliyah kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum kita membahas terhadap ilmu fikih tersebut, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Di antaranya yaitu mengenai apa itu hukum menurut fikih, ya, atau yang kita sering sebut sebagai hukum syari. Dalam kitab usul fikih, dalam ilmu usul fikih, hukum yang dimaksud hukum syariah adalah kitabullahi al-muta'alliqu bi fa'lil mukallaf. Perkataan Allah atau firman Allah yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf atau pekerjaan manusianya. Kesepakatan ulama tersebut dihukumi sebagai kafir, ya, bukan Islam. Dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Jadi bagi kita, ya, urusan yang 5 itu yang tadi maksiat aja, tapi jangan sampai menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Konsekuensinya jika kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dihukumi sebagai orang kafir, ya. Nah, kedua, hukum yang masuk kepada wilayah ijtihad, yakni yang masuk kepada wilayah penelitian para ulama. Jadi ketetapan hukumnya itu hasil penelitian ulama. Tapi ingat, walaupun hasil penelitian ulama itu bukan bikinan ulama, ya. Jadi hukumnya sudah ada di dalam Quran, sudah ada di dalam hadis, namun memang tidak tertera secara jelas dan harus diteliti oleh para ahlinya. Gitu. Misalnya seperti hukum apa? Hukum wajibnya niat, ya, niat ketika kita hendak beribadah. Nah, itu terdapat perbedaan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Misalkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya niat ketika kita akan sholat itu hukumnya wajib. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan niat itu tidak. Kata Imam Syafi'i, niat itu hukumnya
wajib. Nah, itu menandakan bahwa hukum ini tidak tertera secara jelas di dalam Al-Quran, dan untuk mengetahuinya butuh penelitian yang benar. Hukum syariat Allah Subhanahu wa taala sangat toleransi terhadap perbedaan. Jangan mentang-mentang kita mazhab Imam Syafi'i lalu kita mencalahkan mazhab yang lain. Begitu. Soalnya begini, jika kita ta'assub atau fanatik dalam satu mazhab, itu akan merepotkan diri kita sendiri. Misalkan kita ibadah haji ke Arab, sedangkan di Arab mazhabnya bukan mazhab Syafi'i. Di sana bersentuhan kulit wanita dan laki-laki itu tidak membatalkan wudu. Bayangkan jika kita fanatik dalam mazhab Imam Syafi'i, kita mau bertawaf, ya harus berapa kali kita berwudu, ya untuk mencukupi syarat-syarat tawaf. Sedangkan dalam waktu tawaf itu manusia sedang berkumpul banyak dan sangat mustahil dihindari bersentuhan tangan dengan perempuan. Nah itu makanya kita tidak diperbolehkan ta'assub atau fanatik dalam bermadzhab. Yang harus toleransi dalam hukum syariat Allah. Karena menurut kaidah al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuril amkinah. Hukum akan berubah seiring berubahnya tempat. Hukum akan berubah seiring berubah waktunya. Hukum akan berubah seiring berubah orangnya. Seperti itu. Misalkan hukum yang berubah ketika berubah orangnya. Sebagai orang yang mampu untuk berdiri, kita diwajibkan berdiri pada saat kita waktu sholat. Namun ketika orang ini tidak mampu berdiri, maka tidak diwajibkan untuk berdiri. Lalu hukum akan berubah jika tempatnya pula berubah. Di kita mayoritas bersentuhan tangan antara laki-laki dan perempuan itu dihukumi membatalkan wudu. Sedangkan di Arab tidak kan? Gitu. Hukum akan berubah seiring berubahnya waktu. Dulu berjamaah harus merapatkan barisan. Sedangkan saat ini saat musimnya pandemi, ya tidak disyaratkan berjamaah harus merapatkan barisan. Orang sekarang harus berjaga jarak kan, ya. Nah itu hukum itu akan berubah ketika konteksnya juga berubah. Lalu ketiga, berapa ini? Ke-6 ya. Ke-6 mazhab tidak boleh talaku, yakni mempermainkan mazhab. Seperti apa mempermainkan mazhab? Seperti ini. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika kita meninggalkan sholat, ya, lalu waktu sholatnya habis, maka kita wajib mengkodoknya. Namun karena kita malas, ini kodokan sholat kita semakin banyak, lalu kita enggan mengkodoknya. Nah, karena kita enggan mengkodok tersebut, kita berpikir amaliyah kita sehari-hari. Dan untuk mensahkan ibadah, kita disyaratkan untuk bersuci seperti wudu, mandi, dan tayamum. Nah, untuk bersuci itu kita harus tahu dulu air yang dapat mensucikan. Air yang dapat dipakai bersuci dan dapat mensucikan kita itu terbagi kepada 7. Pertama, ma'us sama, atau yang sering disebut air hujan. Air hujan bisa dipakai berwudu, air hujan bisa dipakai mandi junub, ya. Air hujan bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Misalkan kita habis berhubungan suami istri, ya, terus mau mandi nggak ada air, kebetulan sedang hujan, ya udah lari-lari aja itu hujan-hujanan romantis kayak di film ini. Iya itu. Oh ya, bisa itu air hujan. Yang kedua, ma'ul bahri, air laut, ya. Air laut bisa dipakai untuk bersuci. Misalkan kita lagi mancing di tengah laut, sedangkan kita membawa persediaan air tawar hanya sedikit.
hanya sedikit. Jika kita digunakan untuk berwudu, maka tidak ada untuk minum. Sedangkan jika dipakai untuk minum, tidak ada untuk berwudu. Ya udah langsung aja nyemplung ke laut. Karena kenapa? Air laut pun bisa dipakai untuk bersuci. Yang ketiga, ma'un nahri, air sungai. Ya, air sungai itu bisa untuk bersuci. Yang keempat, ma'ul bikri, air sumur. Entah itu air sumur galian atau air sumur bor ya, itu boleh digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul aini, air sumber. Air sumber seperti air yang ada di mana, di Cikoromoy itu ya. Air di Cikoromoy itu boleh digunakan untuk bersuci. Wa ma'ut talji, air salju juga boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai untuk mandi wajib, juga boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Tapi dengan syarat airnya harus mencair dulu, saljunya harus mencair dulu. Wa ma'ul baradi, dan ketujuh ialah air es. Ya, air es. Kita tidak punya wudu, mau sholat, kebetulan gak ada air, kebetulan ada hujan es. Nah, hujan es tuh yang segede gini batu es itu bisa digunakan untuk berwudu dengan syarat airnya harus mencair dulu. Wa yajma'u hadhihi sama qauluka ma nazzala minas sama. Nah, jika disimpulkan, disederhanakan, air yang ketujuh tersebut ya ialah air yang turun dari langit dan air yang bersumber dari bumi. Nah, itulah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Air yang turun dari langit dan air yang bersumber dari bumi. Itu air yang boleh digunakan untuk bersuci. Bagaimana kalau misalkan air tua ya digunakan untuk bersuci? Karena air dibagi lagi kepada 4 bagian. Pertama, air yang suci dan mensucikan. Ya, apa air yang suci dan mensucikan? Ialah air mutlak. Ya, air mutlak. Apa yang disebut air mutlak ya? Kalau air sumur masih mutlak air sumur, belum jadi kopi, terus belum jadi teh. Nah, itu namanya air mutlak. Atau air hujan masih mutlak air hujan, belum jadi air comberan. Air hujan yang tadinya sah untuk dipakai bersuci, ketika sudah menjadi air comberan, maka itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nanti ada di depan. Nah, yang kedua, air yang suci dan bisa dan mensucikan tapi tidak boleh digunakan. Ya, bagian yang kedua ialah air yang suci dan mensucikan. Dalam arti jika kita berwudu menggunakan air yang ini, itu bisa suci. Tapi air ini tidak boleh digunakan. Air yang mana? Wa huwa al-ma'ul musyammas, air yang dipanaskan melalui panas matahari. Ya, misalnya kan ada kolam tuh, ada kolam di luar, terus terkena sinar matahari, lalu air itu kan air panas. Air itu hukumnya suci dan bisa mensucikan, tapi tidak boleh digunakan untuk mensucikan badan. Karena kenapa? Karena akan berbahaya bagi tubuh kita. Sedangkan agama tidak menginginkan suatu kemadharatan. Tapi air yang dipanaskan melalui panas matahari tersebut, jika wadahnya berupa bahan tambang, ya, seperti besi, seng, aluminium, ya, kan ada panci nih, ada airnya di luar terkena sinar matahari. Nah, jika air itu panas, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dapat membahayakan tubuh kita. Lalu bagaimana jika wadahnya tidak berupa barang logam? Itu diperbolehkan seperti bak, itu boleh walaupun terkena panas sinar matahari. Nah, dan barang tambang pun tidak semua barang tambang dimakruhkan. Karena kenapa? Karena jika wadahnya itu berupa emas atau perak, itu
diperbolehkan airnya dipakai untuk berwudu, dipakai untuk mandi. Iya. Pernah mandi dan air yang tadi pernah mandi. Nah, elatnya lisofai jauh hari jima, karena katanya emas dan perak mah bersih, gitu. Bersih dari apa? Bersih dari karat. Sedangkan besi jika dipakai wadah air lalu terkena sinar matahari, nah apa partikel besinya itu dapat menyatu dengan menyatu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Ada sajadah panjang terbentang dari kaki ruangan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat dikau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba,
mengingat